Dulu sekali, di negeri Mesir yang megah, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Raja ini dikenal sebagai Firaun. Dia bukanlah penguasa yang baik hati kepada semua orang. Dia terutama sangat kejam kepada sekelompok orang yang disebut bangsa Israel. Mereka adalah budaknya, bekerja keras di bawah terik matahari setiap hari. Firaun mulai khawatir. Dia melihat keluarga-keluarga Israel semakin bertambah banyak. Dia pikir mereka mungkin menjadi terlalu kuat, terlalu banyak. Jadi, dia membuat peraturan yang mengerikan dan menakutkan. Dia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang baru lahir dari keluarga Israel harus dibuang ke sungai Nil yang besar. Ini adalah masa kesedihan dan ketakutan yang luar biasa bagi orang-orang Israel. Hati mereka sangat berat karena putus asa. Tapi ada satu ibu dari bangsa Israel yang sangat berani dan pintar. Namanya Yokhebed. Dia punya bayi laki-laki yang lucu sekali. Dia tidak tega membiarkan bayinya diambil. Tidak, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan anaknya yang berharga. Selama 3 bulan, dia menyembunyikannya dengan hati-hati. Tapi bayi ikan tumbuh besar, dan mereka menangis. Jadi semakin sulit untuk merahasiakannya. Lalu, Yokhebed menganyam keranjang yang kuat dari tanaman papirus. Dia melapisinya dengan ter dan getah pohon agar kedap air. Jadinya seperti perahu kecil, khusus untuk bayinya. Dengan air mata berlinang, dia meletakkan putranya di dalam keranjang itu. Dia dengan lembut meletakkan keranjang itu di antara alang-alang tinggi di tepi sungai Nil. Hatinya sakit karena khawatir, tetapi juga ada sedikit harapan. Miriam, kakak perempuan si bayi, mengawasi dari kejauhan. Jantungnya berdebar kencang. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi pada adik laki-lakinya. Tak lama kemudian, rombongan kerajaan datang ke sungai. Ternyata itu adalah putri Firaun sendiri, sang putri raja, yang datang untuk mandi. Dia melihat keranjang aneh yang tersembunyi di alang-alang. Apa itu? Pikirnya. Dia menyuruh salah satu dayangnya untuk mengambilnya. Ketika putri raja membuka keranjang itu, dia melihat bayi laki-laki. Bayi itu sedang menangis. Hatinya tersentuh melihat bayi kecil itu. Dia tahu bayi itu pasti salah satu anak Ibrani, yang seharusnya celaka, tapi dia merasa kasihan. Sang putri memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu. Dia ingin memeliharanya. Miriam dengan berani melangkah maju. Dia bertanya kepada sang putri, apakah Tuan Putri mau saya carikan seorang perempuan Ibrani untuk menyusui bayi ini? Sang putri setuju. Jadi, Miriam berlari dan memanggil ibunya sendiri, Yokhebed. Bayangkan betapa senangnya Yokhebed diam-diam. Dia dibayar untuk merawat putranya sendiri. Sang putri menamai bayi itu Musa. Artinya, ditarik keluar, karena dia telah menariknya keluar dari air. Musa tumbuh besar di istana Firaun yang megah. Dia memakai pakaian bagus dan makan makanan ternak. Dia belajar banyak hal. Dia dibesarkan sebagai pangeran Mesir. Hidupnya sangat berbeda jauh dari penderitaan bangsanya sendiri. Musa hidup mewah di istana Firaun. Dia punya semua yang diinginkan seorang pangeran muda. Dia belajar membaca dan menulis. Dia belajar tentang dewa-dewa Mesir dan tata cara di istana. Tapi meskipun hidupnya nyaman, Musa kadang merasa seperti tidak benar-benar cocok di sana. Dia sering melihat para budak Israel bekerja keras. Dia melihat wajah mereka yang lelah dan punggung mereka yang membungkuk. Perasaan aneh muncul di hatinya. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia punya hubungan dengan mereka. Dia mulai mengerti bahwa dia juga orang Israel, meskipun dia hidup seperti pangeran Mesir. Kesadaran ini semakin kuat seiring bertambahnya usia, membuatnya bertanya-tanya tentang tempatnya di dunia. Suatu hari, ketika Musa sudah dewasa, dia pergi menemui bangsanya. Dia melihat penderitaan mereka yang mengerikan di bawah majikan Mesir yang kejam. Hatinya sakit karena kasihan dan marah. Lalu, dia melihat sesuatu yang sangat buruk. Seorang mandor Mesir sedang memukuli seorang budak Israel dengan kejam. Musa melihat sekeliling. Dia pikir tidak ada yang melihat. Kemarahan berkobar di dalam dirinya. Dia tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia bergegas maju untuk membela budak yang tidak berdaya itu. Dalam perkelahian itu, Musa memukul orang Mesir itu. Orang Mesir itu jatuh dan tidak bangun lagi. Musa telah membunuhnya. Dia kaget dengan apa yang telah dilakukannya. Musa cepat-cepat mengubur orang Mesir itu di pasir. Dia berharap tidak ada yang melihat. Dia takut. Keesokan harinya, dia keluar lagi. Dia melihat 2 orang Israel sedang berkelahi. Musa mencoba menghentikan mereka. Dia bertanya kepada orang yang salah, "Mengapa kamu memukul saudaramu?" Orang itu mendorongnya. Dia berkata,
Siapa yang menjadikanmu pemimpin dan hakim atas kami? Apa kamu mau membunuhku seperti kamu membunuh orang Mesir kemarin?" Musa sangat ketakutan. Rahasianya terbongkar. Seseorang tahu apa yang telah dilakukannya. Dia tahu bahwa jika Firaun tahu, nyawanya akan dalam bahaya besar. Firaun pasti akan menghukumnya dengan hukuman mati. Firaun akhirnya mendengar tentang apa yang telah dilakukan Musa. Dia sangat marah, karena pangeran angkatnya ini telah membunuh seorang Mesir untuk menyelamatkan seorang budak. Firaun memerintahkan agar Musa ditangkap dan dibunuh. Musa tahu dia harus lari. Dia harus segera meninggalkan Mesir. Dia melarikan diri dari istana dari kehidupan yang dikenalnya. Dia lari jauh ke padang gurun, menuju negeri bernama Midian. Dia sendirian, menjadi buronan, dengan kehidupan masa lalunya tertinggal di belakang. Dia melakukan perjalanan berhari-hari, tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depan. Mendengarkan Furqan Nakarnez encounter perang ketidakpastian di alam liar. Kami tidak memberi setiap swensi. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan melintasi padang gurun yang panas dan kering, Musa akhirnya tiba di negeri Midian. Dia lelah dan haus. Dia duduk di dekat sumur untuk beristirahat. Tak lama kemudian, 7 orang gadis bersaudara, putri-putri seorang imam di Midian bernama Yitro, datang ke sumur. Mereka datang untuk menimba air bagi kawanan domba dan kambing ayah mereka. Tetapi beberapa gembala kasar datang. Mereka mencoba mengusir gadis-gadis itu dan ternak mereka dari sumur. Musa melihat ketidakadilan ini. Meskipun dia orang asing, dia bangkit membela. Dia membantu para gadis itu memberi minum hewan-hewan mereka. Dia menunjukkan keberanian dan kebaikan hati, sama seperti sebelumnya. Ketika putri-putri Yitro kembali ke rumah, ayah mereka heran. Mereka pulang lebih awal dari biasanya. "Bagaimana kalian bisa pulang begitu cepat hari ini?" tanyanya. Mereka bercerita tentang orang Mesir baik hati yang telah membantu mereka. Yitro adalah orang baik. Dia berkata kepada putri-putrinya, "Di mana dia? Mengapa kalian meninggalkannya di sana? Undang dia untuk makan." Jadi Musa diundang ke rumah Yitro. Dia tinggal bersama mereka. Yitro memberikan putrinya Zipora untuk menjadi istri Musa. Musa menjadi seorang gembala. Dia menjaga kawanan ternak Yitro di padang gurun yang sunyi. Selama bertahun-tahun, dia menjalani kehidupan yang sederhana dan damai, jauh dari masalah di Mesir. Suatu hari, Musa sedang menggembalakan kawanan dombanya. Dia membawa mereka ke sisi jauh padang gurun. Dia sampai di sebuah gunung bernama Horeb, Gunung Allah. Di sana, dia melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Dia melihat semak belukar yang terbakar, tapi semak itu tidak hangus. Apinya menyala dan menari-nari, tetapi daun dan rantingnya tetap hijau. Musa sangat penasaran. "Aku harus pergi dan melihat pemandangan aneh ini," pikirnya. "Mengapa semak itu tidak terbakar habis?" Dia berjalan mendekati semak misterius yang bersinar itu. Dia merasakan kekaguman dan keheranan. Dia tahu ini bukan api biasa. Ketika Musa mendekat, sebuah suara memanggilnya dari semak yang terbakar itu. "Musa, Musa!" kata suara itu. Musa terkejut. Dia menjawab, "Ya, ini aku." Suara itu berkata, "Jangan mendekat lagi, lepaskan sandalmu, karena tempat di mana kamu berdiri adalah tanah yang suci." Lalu suara itu memberitahukan siapa yang berbicara. "Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub." Musa menjadi takut. Dia menyembunyikan wajahnya karena takut melihat Tuhan. Tuhan memberitahu Musa bahwa dia telah melihat penderitaan orang Israel di Mesir. Dia telah mendengar tangisan mereka. Dan sekarang, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan Musa hari spirit besar ini. Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir. Dia harus menghadap Firaun. Dia harus memberitahu Firaun, "Biarkan umatku pergi." Musa takut. Dia merasa tidak cukup pantas untuk tugas sebesar ini. "Siapalah aku ini untuk menghadap Firaun?" tanyanya. "Dan bagaimana jika mereka tidak percaya padaku?" Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Tuhan menunjukkan kepada Musa mukjizat yang bisa dilakukannya. Tongkat gembalanya bisa berubah menjadi ular. Tangannya bisa menjadi sakit kusta, lalu sehat kembali. Tuhan juga berkata bahwa saudaranya Harun akan membantunya berbicara. Jadi, Musa memberanikan diri. Dia kembali ke Mesir bersama Harun. Mereka menghadap Firaun dan menyampaikan pesan Tuhan. Tapi Firaun sombong dan keras kepala. Dia tertawa. "Siapa Tuhan itu?" tanyanya. "Aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi." Karena Firaun menolak, Tuhan mengirimkan tulah-tulah yang mengerikan ke Mesir.
Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Pertama, air sungai Nil berubah menjadi darah. Semua ikan mati. Orang Mesir tidak punya air untuk diminum. Firaun tetap berkata tidak. Lalu, katak-katak keluar dari sungai. Mereka memenuhi seluruh negeri. Katak ada di mana-mana. Di rumah mereka, di tempat tidur mereka, di makanan mereka. Firaun berjanji akan membiarkan orang Israel pergi jika katak-katak itu hilang. Tapi ketika katak-katak itu hilang, dia mengeraskan hatinya lagi. Berikutnya, datang agas atau nyamuk kecil yang menggigit dan menyiksa orang dan hewan. Lalu datanglah lalat pikat yang sangat banyak. Setiap kali, hati Firaun tetap sekeras batu. Dia tidak mau mendengarkan. Lebih banyak tulah menyusul, masing-masing lebih parah dari sebelumnya. Penyakit mengerikan membunuh hewan ternak orang Mesir. Bisul-bisul yang menyakitkan muncul di kulit orang Mesir. Lalu, badai es batu yang dahsyat, dengan api bercampur di dalam es, menghancurkan tanaman dan bangunan. Tetap saja, Firaun tidak mau menyerah. Gerombolan belalang terbang masuk dan memakan semua yang hijau yang tidak hancur oleh badai es. Kemudian, kegelapan yang pekat dan tebal menutupi Mesir selama 3 hari. Orang Mesir tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi orang Israel punya terang di rumah mereka. Break time on Mulimka. Akhirnya Tuhan mengirimkan tulah yang paling mengerikan, kematian setiap anak sulung laki-laki di Mesir. Dari putra Firaun sendiri sampai putra pelayan yang paling rendah, dan bahkan anak sulung hewan. Kali ini Firaun hancur hatinya. Putranya sendiri meninggal. Dalam kesedihan dan ketakutan dia akhirnya berkata kepada Musa dan Harun, "Pergi, tinggalkan Mesir, bawa bangsamu bersamamu." Orang Israel pergi dengan cepat. Mereka membawa adonan roti mereka sebelum sempat mengembang. Tapi tak lama kemudian, Firaun berubah pikiran lagi. Dia mengumpulkan tentaranya, kereta-kereta perangnya, dan pasukan berkudanya. Dia mengejar orang Israel. Orang Israel sampai di tepi Laut Merah. Mereka terjebak. Laut ada di depan mereka dan tentara Firaun ada di belakang mereka. Tapi Musa berkata kepada mereka, "Jangan takut, berdirilah teguh dan kamu akan melihat keselamatan yang akan diberikan Tuhan kepadamu hari ini." Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Angin kencang bertiup dan air laut terbelah. Orang Israel berjalan menyeberang di tanah kering, dengan dinding air di kanan dan kiri mereka. Ketika tentara Mesir mencoba mengikuti, air laut kembali menutup, dan mereka semua tenggelam. Orang Israel benar-benar bebas. Kemudian, Musa memimpin mereka ke Gunung Sinai. Di sana, Tuhan memberikan Musa 10 perintah, aturan untuk membantu mereka menjalani hidup yang baik. Hukum-hukum ini adalah hadiah, sebuah panduan bagi umat pilihan dalam perjalanan baru mereka.